Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kembali dari atas, Allah Roh Kudus, kami mengundang bersama kita bangkit berdiri. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita angkat tangan kanan kita ke atas. Doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu. Sekali lagi. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami, perpanjangan umur, kesehatan, kami bisa datang beribadah melayani Tuhan pada sore malam ini. Semua hanya karena kemurahan, kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya lewat ibadah semacam ini kami bisa menikmati janji Tuhan secara double, jaminan kepastian hidup sekarang, masa depan indah sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih itu sebabnya kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak layak, tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Ampuni kami, sucikan oleh dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Oh haleluya, urapi semua mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat, kaum muda remaja Tuhan, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, Jalan WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, dalam negeri, luar negeri, urapi semua Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami, biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami Tuhan. Terima kasih, urapi kesaksian,
untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan. Sungguh-sungguh adalah jamakan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengadakan mujizat keubahan hidup atas hidup kami. Engkau juga mengadakan mujizat secara jasmani. Pertolongan-pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepada. Jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua. Kaum muda yang masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat di sini di Surabaya, Medan dengan selamat Tuhan. Engkau tolong semuanya. Lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, biarlah kita memanfaatkan waktu yang ada ini untuk kita sungguh-sungguh dalam beribadah dan melayani Tuhan, sehingga kita benar-benar merasakan uluran tangan Tuhan, kuasa dari Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bersama kita akan naikkan pujian selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 97, Soraklah Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kembali dari atas, bersama kita bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kur, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kur. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kembali dari atas, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Tur. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Turun. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya.
haleluya. Kornya sekali lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian yang berjudul Allah Sanggup. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata? Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kembali dari atas bersama kita bangkit berdiri kembali. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kami membuka kesempatan bagi saudara-saudari sekalian yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah saudara-saudari alami. Biarlah tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu, kita akan pujikan pujian kita selanjutnya, Bila Kau Yang Membuka Pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku.
Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kembali dari atas, segala perkaraku, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Puji Tuhan, di sini saya mau bersaksi tentang pergumulan saya saat mengikuti KKR di Square Ballroom, Surabaya. Saya mengucap syukur pada Tuhan yang sudah campur tangan dalam pergumulan saya. Sebelumnya, di kampus, saya menerima jadwal UTS pada tanggal 29 Mei hingga 2 Juni atau hari Senin sampai Jumat. Saya di situ merasa khawatir karena saya pasti nggak bisa ikut KKR di tanggal 31 Mei dan otomatis saya cuma bisa ikut di tanggal 1 Juni karena hari libur. Jika jadwal kuliah saya pagi, saya masih bisa ikut di tanggal 31 Mei, tapi karena jam UTS-nya sore sampai malam, saya sudah tidak bisa dapat kesempatan untuk ikut KKR, apalagi di kampus tidak bisa ganti jam UTS. Di situ saya masih merasa bimbang, khawatir, karena tidak bisa ikut KKR yang pertama, rasanya kayak nggak lengkap. Setelah itu saya langsung cerita ke orang tua, kalau di tanggal 31 Mei saya nggak bisa ikut KKR, cuman bisa ikut di tanggal 1 Juni aja karena ada jadwal UTS. Sedangkan kalau nggak ikut UTS, nilai matkul atau mata kuliah tersebut pasti E dan tidak ada ujian ulang atau susulan. Orang tua saya tetap ngingetin saya, disuruh berdoa, berserah sepenuh sama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Dan saya terus berdoa, minta permohonan pada Tuhan, supaya jadwal UTS saya bisa diatur lagi, dan saya tetap bisa mengikuti KKR dari tanggal 31 Mei sampai 1 Juni. Selanjutnya, tanggal 26 Mei atau hari Jumat, saya ke kampus buat ngumpulin kartu ujian, dan di situ saya menerima pengumuman. Dari pengumuman itu, saya menerima perubahan jadwal UTS. Puji Tuhan, jadwal UTS saya diundur pada minggu depannya, yaitu mulai 5 Juni hingga 9 Juni. Dan mulai tanggal 31 Mei, saya sudah libur selama seminggu, dan setelah itu harus UTS. Saya benar-benar mengucap syukur pada Tuhan, karena Tuhan sudah dengar doa saya, dan sudah mengatur semuanya agar saya bisa mengikuti KKR di Surabaya, dari tanggal 31 Juni sampai 1 Juni, 31 Mei sampai 1 Juni. Dalam hati saya langsung terdorong bahwa saya harus bersaksi, karena Tuhan sudah tolong dan izinkan saya untuk ikut KKR tanpa kendala apapun, dan saya juga tetap bisa melayani Tuhan dan mendengarkan firman pengajaran yang benar. Demikian kesaksian saya semoga menjadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan, biarlah kehidupan kita, kehidupan yang muda ini banyak untuk kita belajar praktek firman sehingga kita bisa mendahulukan perkara rohani daripada perkara jasmani, sehingga Tuhan akan bukakan pintu bagi kita, pintu di dunia ini, bahkan pintu surga terbuka bagi kita, semua dijadikan indah oleh Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 284, Keindahan di dalam Yesus. Keindahan di hadapanku,
kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Bersama kita bangkit berdiri kembali. Sangat indah dengan Yesus, hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidup. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 343, Ku Persembahkan Hidupku. Kemudian kami memberikan kesempatan kepada vokal grup untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku.
Pikirku tak mampu. Firman-Mu yang jadi uluran tangan-Mu memberi pengharapan dalam hidupku. Tuhan mengenal hatiku, firman-Nya menjamah hatiku. Saat ku mau taat dan selalu berserah, tangan Tuhan yang berperang bagiku. Tangan anugerah Tuhan yang besar dan ajaib, mampu mengerjakan mujizat di dalam hidupku. Tangan kasih karunia-Nya mengubah hidupku, taat sesuai kehendak-Mu. Tangan anugerah Tuhan yang besar dan ajaib, mampu mengerjakan mujizat di dalam hidupku. Tangan kasih karunia-Nya mengubah hidupku, taat sesuai kehendak-Mu. Tangan kasih karunia-Nya mengubah hidupku, taat sesuai kehendak-Mu. Puji Tuhan, sebagai kehidupan kaum muda yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah kita selalu berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar, sehingga hidup kita bisa taat dengar-dengaran pada firman Tuhan, dan Tuhan akan menolong kehidupan kita. Kita akan persiapkan kehidupan kita untuk menerima penaburan benih firman Tuhan, firman pengajaran yang benar, yang adalah hikmat dari surga, yang mampu menyelesaikan segala pergumulan dan masalah hidup kita, bahkan mampu untuk menyucikan kita, sampai kita sempurna seperti Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita dengan kita akan naikkan pujian yang terakhir dari nyanyian yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan yang tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kembali dari atas bersama kita bangkit berdiri. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita mengangkat tangan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. 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 Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sanggup menciptakan langit bumi beserta isinya. Sanggup juga menciptakan kami menjadi manusia baru. Manusia yang sempurna seperti Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Nyatakan firman-Mu di tengah kami sekalian. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Oh semuanya diurapi baik yang di sini. Yang mendengar siaran langsung radio, video internet dimanapun berada. Jalan WR4 Surabaya, Jalan Suprapto 2BC Medan, di dalam negeri, luar negeri. Semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pada saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah menyerahkan, oh Tuhan, masa depan kami, menyerahkan studi kami, pekerjaan kami, menyerahkan masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya ke dalam tangan anugerah Tuhan yang besar. Engkau memeluk kami, Engkau memberi kebahagiaan, Engkau memberikan jaminan kepastian hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan melawat kami semua dimanapun kami berada saat ini. Tuhan lawat kami, Tuhan jamah kami. Mujizat terjadi di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama juga gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu malam ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar kembali ke Alkitab menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, syukur kepada mohon kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian dimanapun kaum muda remaja berada saat ini.
Injil Lukas pasal yang ke-11. Kita kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Kita maju satu langkah malam ini. Lukas pasal yang ke-11. Kita akan membaca ayat 33 sampai 36. Lukas pasal yang ke-11, 33 sampai 36. Tentang pelita tubuh. Ya, pelita tubuh judulnya. Ya. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Dan seterusnya. Ya, tentang mata. Nanti ini sekarang tentang pelita. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Ya, ini tentang pelita. Ya, tentang pelita. Secara jasmani pelita ini suatu yang sederhana tapi sangat dibutuhkan di dalam setiap rumah tangga, setiap kehidupan kita. Bayangkan kalau tidak ada lampu di rumah, biar rumahnya hebat, ya. Kalau tidak ada lampunya, wah kalau malam ya mengerikan. Itu saja. Jadi pelita ini sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga. Ya, itu secara jasmani. Secara rohani kita bisa membaca di dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat 19. Ini pelita secara rohani. Pelita secara jasmani tadi itu lampu, itu sangat sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Kemudian secara rohani pelita di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. Ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Firman yang disampaikan nabi itu firman nubuat. Firman nubuat atau firman pengajaran. Ya, firman nubuat, firman pengajaran benar. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya. Pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di hatimu. Nah ini, jadi pelita dalam arti rohani adalah firman nubuat. Sama dengan firman nubuat, firman pengajaran yang mengungkapkan ya, atau menjelaskan segala sesuatu yang harus kita lakukan sekarang juga pada masa yang akan datang. Jadi saya ulangi, pelita adalah firman nubuat atau firman pengajar benar yang mengungkapkan atau menjelaskan ya, bagaimana kita harus hidup sekarang ini. Apa yang dilakukan, dikatakan bagaimana kita bisa hidup sekarang ini, bagaimana kita harus, ya lebih tepat harus hidup sekarang, juga pada masa yang akan datang. Pada masa yang akan datang, terutama untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Nah ini pelita, firman nubuat, firman pengajaran ini yang membimbing kita, menjelaskan, mengungkapkan bagaimana kita harus hidup sekarang ini. Sekarang ini hidup bagaimana perbuatan, perkataan hidup kita sekarang. Sampai juga pada masa yang akan datang, masa depan. Terutama untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Nah itulah pelita atau firman nubuat. Ya. Nah disebutkan sikap yang benar terhadap pelita atau firman nubuat, firman yang disampaikan Nabi itu firman nubuat, firman pengajaran. Nah, sikap yang benar terhadap firman nubuat, firman pengajaran benar adalah disebutkan di ayat 2 Petrus 1:9. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Seperti memperhatikan pelita di tempat gelap. Jadi sungguh-sungguh enggak ada yang lain yang kita lihat. Jadi sikap yang benar terhadap firman nubuat, firman pengajaran yang benar adalah
memperhatikan. Saudara, kita harus memperhatikan firman nubuat, firman pengajaran benar. Sama dengan mendengar dengan sungguh-sungguh sampai mempraktekkan, taat dengar-dengar. Itu istilah memperhatikan. Saudara, sama dengan mendengar dengan sungguh-sungguh sampai mempraktekkan atau taat dengar-dengaran pada firman nubuat, firman pengajaran benar. Saudara, maka tadi bersinar dia di dalam kegelapan, bersinar di dalam hatimu, di dalam hati yang gelap sampai memancar keluar. Maka saudara, ini kalau kita sudah praktek taat dengarkan, maka firman nubuat, firman pengajaran yang benar, saudara, akan bercahaya atau menerangi hati kita. Akan bercahaya di dalam hati kita atau menerangi hati kita. Akan bercahaya di dalam hati kita atau menerangi hati kita sehingga kita bisa tampil sebagai terang. Akan bercahaya dalam hati kita, menerangi hati kita sehingga kita bisa tampil sebagai terang yang semakin bertambah-tambah. Terang, makin disinari makin terang. Hati disinari terangnya makin meningkat, makin bertambah-tambah. Kita bisa tampil sebagai terang yang semakin bertambah-tambah, semakin meningkat di tengah kegelapan dunia. Nah, dunia ini semua gelap, seperti tidak ada lampu, gelap semuanya. Ya, kalau gelap ini membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita gelap, membabi buta, nabrak sana, nabrak sini, berbuat dosa dan lain, jatuh dalam dosa. Itu perlu cahaya, firman nubuat, firman pengajar benar. Kalau kita dengar sungguh-sungguh sampai praktek, itu bercahaya di dalam hati kita, menerangi hati kita sehingga kita bisa tampil terang dari dalam hati keluar. Kita tampil sebagai terang yang bertambah-tambah, terang yang semakin meningkat di tengah kegelapan dunia. Kita tidak ikut dalam kegelapan dunia, justru menerangi dunia yang gelap. Ya, ada 3 macam tingkatan terang di dalam kegelapan, di dalam dunia yang gelap. Ada 3 macam tingkatan terang di dalam dunia yang gelap. Nomor 1, Matius pasal, Injil Matius pasal yang ke-5. Nah ini saja, ayo buktikan. Kalau kita menerima firman nubuat, firman pengajaran yang benar, kita praktekkan, dia bercahaya dalam hati kita yang gelap ini. Dan kita menghasilkan cahaya, mengeluarkan cahaya yang meningkat. Ya, cahaya yang bertambah-tambah, meningkat. Ya, di tengah dunia, di tengah kegelapan dunia. Kita tidak ikut gelap bersama dunia, tapi kita justru menerangi dunia. Ada 3 macam tingkatan terang. Nomor 1, Matius 5 ayat 15. Nah, pelita dulu ini. Saja, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Itu sama dengan Injil Lukas tadi pasal 11. Ya. Injil Lukas pasal yang ke-11 tadi, ya, ayat yang ke-33, tidak seorang pun menyalakan pelita. Ini terang pelita. Jadi 2 ayat ini, Matius 5 ayat 15, Lukas 11:33, lalu meletakkan di kolong dan lain-lain, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahaya. Bercahaya. Jadi nomor 1, kita 3 tingkatan terang. Nomor 1, kita menjadi terang pelita. Terang pelita ini di dalam rumah tangga. Kita menjadi terang pelita kecil di dalam rumah tangga masing-masing. Terang pelita di dalam rumah tangga masing-masing. Nah, ada pelita seorang suami, ada pelita seorang istri, ada. Nah, sekarang kebaktian kaum muda, pelita seorang anak. Pelita seorang anak atau kaum muda. Pelita seorang anak atau kaum muda. Yaitu pertama, taat dengar-dengaran kepada orang tua. Hormat dan taat dengar-dengaran pada orang tua. Suatu Efesus pasal 6 itu ada ditulis. Ya, ini pelita seorang anak. Pertama, Efesus pasal yang surat Efesus pasal yang ke-6
Ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Ini pelita seorang anak, yaitu pertama, hormat dan taat dengar-dengaran pada orang tua. Hormat dan taat dengar-dengaran kepada orang tua. Kedua, menjaga kesucian. Menjaga kesucian nikah orang tua. Jaga kesucian nikah, itu rumah tangga. Nah, jadi suami harus suci, istri suci, anak juga harus suci. Menjaga kesucian nikah atau rumah tangga. Nah, ini saja, semoga kita, ini tugas kita. Bagaimana bisa menjadi terang di rumah tangga? Ya kalau menerima sinar terang dari firman. Makanya perlu firman pengajaran, itu firman nubuat. Nah, menyinari kita. Ya, hati yang gelap disinari, maka kita menghasilkan terang yang bertambah-tambah di tengah dunia gelap. Mulai dengan terang pelita dalam rumah tangga. Prakteknya pelita seorang anak, prakteknya yaitu hormat dan taat dengar-dengaran pada orang tua. Kemudian menjaga kesucian nikah. Hasilnya bahagia. 1, 2, indah. Bahagia dan indah. Tadi bahagia, kemudian indah. Bahagia dan indah. Kolose 3 ayat yang ke-20. Surat Kolose pasal 3 20. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hasilnya kita mengalami bahagia dan indah. Ya, hidup menjadi bahagia dan indah. Hidup menjadi bahagia dan indah. Nah ini ya, ini dipegang. Tampil sebagai pelita. Ya, tampil sebagai pelita. Sungguh-sungguh hari-hari ini. Nah ini buktinya bahwa kita memperhatikan firman. Sungguh-sungguh dengar firman. Memperhatikan sungguh-sungguh sampai praktek. Sampai melakukan firman. Nah betul-betul. Sampai melakukan firman, betul-betul kita menghasilkan terang. Nomor 1 yaitu terang pelita di dalam rumah tangga, dalam nikah rumah tangga. Penting, ya, penting sungguh-sungguh. Semoga kita bisa mengerti, ya. Ayo dijaga, ya, dijaga betul-betul, ya. Tapi kalau ya, hormat, taat, jaga kesucian. Tapi kalau kita melawan orang tua, waduh ngeri, betul. Nah, tadi indah, bahagia dan indah. Kalau hormat, taat, jaga kesucian. Tapi kalau lawan katanya bahaya. Amsal 30 ayat 17. Amsal 30 ayat, ini lawan katanya. Yang negatif ya, jangan sampai terjadi. Mata yang mengolok-olok ayah, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu. Ini tidak hormat, tidak taat sama orang tua. Ngolok-ngolok orang tua. Nah, dan lain sebagainya. Akan dipatuk gagak lembah. Dan dimakan anak Raja Wali. Loh, matanya dipatuk gagak lembah. Dimakan Raja Wali. Betul-betul buta. Gelap. Nah, matanya buta sama dengan hidup dalam kegelapan paling gelap. Tidak ada masa depan. Hidup dalam kegelapan. Nah, jatuh bangun dalam dosa dia. Dan tidak ada masa depan. Sampai kegelapan paling gelap. Sampai kegelapan paling gelap. Itulah neraka. Nah ini ayo sebagai anak tampil sebagai pelita di dalam rumah tangga. Ya, ada suami, ada istri harus tampil sebagai pelita. Nah ini tekanannya anak kaum muda. Ya, perhatikan baik-baik. Itu kekuatan firman. Kekuatan firman nubuat, firman pengajar. Hati yang gelap, hidup gelap disinari sehingga kita bersinar. Sinar yang kecil dulu, pelita di dalam rumah tangga. Jangan olok-olok kalau dinasihati melawan, nah ini bahaya, itu termasuk mengolok-olok. Hati-hati, itu matanya sedang dipatuk oleh gagak lembah, dimakan, dipatuk aja sudah buta, dimakan lagi, waduh ngeri, betul-betul ngeri. Jadi double, sudah dipatuk itu buta. Dimakan, nah, double, gelapnya double, jasmani gelap, rohani gelap. Nah, hidup dalam kegelapan dosa,
jatuh bangun dalam dosa sampai puncak dosa, masa depan juga gelap. Yang jasmani gelap, sampai kegelapan paling gelap. Neraka. Itu yang pertama. Disinari lagi, kita dengar firman lagi, sungguh-sungguh perhatikan firman, disinari, terangnya meningkat. 2, tingkatan terang yang kedua. Matius, kembali pada Matius pasal yang kelima, Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang, kita menjadi terang. Tadi ada bintang timur. Kalau firman nubuat itu menyinari kita sampai terbit bintang timur. Nah, di depan orang itu jadi bintang, nah, begitu. Menjadi terang di depan orang. Di sekolah, bintang pelajar dia, senang. Bintang radio, bintang lapangan hijau, ini bersinar. Kalau yang jasmani, sekarang kalau yang jasmani gampang pudar, gampang pudar, gampang pudar. Nah, berapa tahun sudah hilang. Ya, saya kasih contoh selalu yang di sini yang hebat, Om Johan Wahyudi namanya. Itu 7 kali All England juara. Dulu zaman saya masih remaja itu ya, umurnya selisih 10 dengan saya mungkin. Nah, itu hebat. Nah, sekarang tanya anak-anak, itu Om John yang mana enggak tahu sudah, enggak kenal sudah, enggak kenal. Itu bintang dunia. Tapi kita bintangnya Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama. Ini yang harus dikejar. Boleh bintang dunia, boleh bintang pelajar, saya doakan. Ya, silakan. Bintang olimpiade mungkin matematika ini silakan. Ya. Tapi lebih dari itu bintangnya Tuhan, imam-imam dan raja-raja itu bintangnya Tuhan. Jadi yang kedua, kita menjadi terang bintang yang bercahaya di depan semua orang. Kita menjadi terang bintang. Tadi pelita di depan rumah tangga, di dalam rumah tangga. Sekarang lebih tinggi lagi, lebih terang lagi. Kita menjadi terang bintang yang bercahaya di depan semua orang. Artinya, 2 ya. Daniel 12. Kitab Daniel pasal 12. Ini pengalaman dari Daniel, seorang muda juga. Daniel pasal yang ke-12, ini bintang, terang bintang. Ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana. Nah, orang bijaksana surga ini ya, hikmat surga. Bukan hikmat dunia pinter di sekolah, bukan itu, lebih dari itu. Bijaksana hikmat surga. Akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Ini bedanya. Kalau bintang di dunia sebentar habis. Ya, sebentar sudah habis. Nah itu. Tapi kalau bintangnya Tuhan itu tetap untuk selamanya. Nah inilah kita. Kita menjadi terang bintang yang bercahaya di depan semua orang. Artinya kita menjadi imam-imam dan raja-raja, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang bijaksana. Tadi bintang itu bijaksana. Yang bijaksana memiliki kebijaksanaan surga, memiliki hikmat surga. Nah, ini yang harus dipohonkan. Salomo memohon, Tuhan bilang, ayo kamu minta apa Salomo? Nah, sudah Tuhan, aku minta hikmat aja, aku tidak mampu menjadi raja, minta hikmat dari surga. Bukan hikmat dunia, hikmat surga. Nah, itulah pedang firman. Firman nubuat, ini hikmat. Kebijaksanaan surga. Waktu Salomo menghadapi masalah nikah, buah nikah pakai pedang, bayinya ayo belah 2, selesai. Bukan hikmat dunia. Kalau hikmat dunia, tes DNA, tes ini masih belum tentu bisa ditentukan. Apalagi zaman dulu. Nah, itu. Tapi dengan pedang mau zaman dulu, zaman sekarang, zaman kapan bisa diselesaikan. Ini hikmat dari surga. Kebijaksanaan dari surga. Nah, kalau hikmat surga dapat, hikmat dunia juga dapat. Belajar bisa, saya kira bisa, semua bisa.
Saudara, Tuhan tolong kita. Hikmat surga dulu. Kebijaksanaan surga. Kita menjadi imam-imam. Itu bintang, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang memiliki bijaksana surga. Kebijaksanaan surga. Hikmat dari surga. Yaitu apa bijaksana? Kebijaksanaan surga. Hikmat dari surga. Taat dan setia. Siapa yang mendengar firman dan melakukan, dia orang bijaksana. Taat dan setia. Taat dan setia. Lihat saya, jadi bintang itu ada orbitnya. Putar. Taat setia itu tetap pada orbitnya. Tidak akan jatuh. Kalau tidak taat keluar dari rel. Kalau kereta api terus di rel, tidak jatuh. Tapi kalau belok sedikit keluar dari rel, hancur. Bintang juga. Kalau sudah mulai tidak taat, tidak setia, tinggal sebentar lagi jatuh. Mungkin jatuh dalam dosa, mungkin jatuh dalam apa saja. Sudah jatuh. Sampai nanti tidak melayani lagi. Ayo kita berjuang. Ini kebijaksanaan surga. Ya, ini hikmat surga. Yaitu ayo berjuang untuk bisa taat dan setia. Taat dan setia kepada Tuhan. Saudara, taat dan setia kepada Tuhan. Bintang tetap pada orbitnya. Taat setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Saudara, taat dan setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Pertahankan orbit. Begitu kita tidak taat, ada apa-apa cuma sedikit. Begitu kita tidak setia, ya ada apa-apa ini begini begitu. Tidak sadar sudah jatuh. Jatuh. Nah, ini saku. Jatuh. Kalau jatuh, hancur bisa tidak bangkit lagi. Nah, semoga kita bisa. Ayo pertahankan ya. Apapun yang kita hadapi, ini hikmat surga. Pokoknya apa yang dihadapi sudah ingat baik-baik. Orang bijaksana tetap pada orbit. Pokoknya taat setia. Biar apa yang terjadi, taat setia terus. Taat setia. Itu nanti urusan Tuhan. Amin. Kalau kita dalam orbit, sudah Tuhan yang tolong. Tapi begitu tidak setia, tidak taat, tidak setia, jatuh hancur. Ini bijaksana pertama. Artinya, saudara, bijaksana. Yaitu bijaksana, hikmat surga. Yaitu pertama setia, taat dengar-dengaran dalam ibadah pada Tuhan. Dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Itu aja. Yaitu kedua, hikmat bijaksana surga, tahu batas. Tahu batas dalam pergaulan. Tahu batas dalam pergaulan. Nah, ya memang kaum muda harus bergaul. Kalau enggak bergaul bagaimana? Di sekolah ada belajar kelompok, begitu kan sekarang? Ya enggak kayak dulu. Kalau dulu masih jarang kelompok-kelompok itu. Mungkin karena kendaraannya susah. Ya, dulu itu ya, sekolah susah, masih naik dokar, mau belajar kelompok, wah enggak sampai-sampai. Jadi dulu masih sendiri-sendiri. Sekarang sudah kelompok semua. Iya kan? Apa guru tugas kelompok, tugas kelompok, tugas kelompok sekarang. Ya memang harus bergaul di sekolah, bergaul di mana, ya, tapi bijaksana. Jangan kebablasan, ya, jangan kebablasan, bijaksana. Nah, apa? Tahu batas dalam pergaulan. Tahu batas, ada batasnya. Tahu batas dalam pergaulan. Apa batasnya pergaulan kita? Mau bergaul dengan siapa? Batasnya kebenaran dan kemurnian. Tahu batas dalam pergaulan. Yaitu kebenaran dan kemurnian. Sama dengan ini batasnya, pagarnya. Kebenaran dan kemurnian. Kebenaran dan kemurnian. Yang tidak benar jangan. Ya, kemurnian itu bisa kesucian, bisa, tapi kemurnian itu bisa, kemurnian ini, batas kemurnian, pengajaran yang murni, yang benar. Kita bisa bergaul dengan sesama orang Kristen. Nah, tapi ajarannya tidak benar, nah jangan. Jangan. Batasi pergaulan. Nah, jangan, sungkan, ini loh. Nanti bintang gugur. Orbit tuh ada batasnya juga. Ya, sudah di orbit begini, mau keluar, tidak bisa. Harus batas. Ada batasnya. Seperti kereta api ada batasnya stasiun. Nah, sudah di stasiun terakhir, relnya sudah tidak ada. Nah, itu jangan diteruskan, bruak, nabrak. Ada batas? Ada batas.
ada batasnya. Nah, semoga kita mengerti. Batas pergaulan. Ya, tahu batas dalam pergaulan. Kebenaran, tidak benar jangan. Ya, ayo belajar kelompok begini begitu, tidak benar jangan. Jangan, tidak benar. Kemurnian itu pengajaran yang benar, hati-hati. Bergaul dengan sesama anak Tuhan, hati-hati. Kebenaran juga dan kemurnian, pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar, itu kemurnian, pengajaran yang murni. Tidak beragi, roti tidak beragi. Nah, ya, semua kalau enggak disesatkan juga, keluar dari orbit. Kalau berbuat dosa, keluar dari orbit. Tidak taat, tidak setia, orbitnya sudah benar. Tidak taat, tidak setia, keluar. Nah, sekarang orbitnya salah, wah ya jelas, jatuh. Pengajaran ini hati-hati ya, di sekolah di mana jangan sungkan, ini jangan. Daripada jatuh, bertahan. Memang harus bayar harga ya, untuk memberi batas kebenaran, kemurnian. Itu harganya darah anak domba Paskah disembelih. Itu memberi kebenaran dan kemurnian. Batasnya itu darah. Pagarnya kita itu darah anak domba yang disembelih. Yesus untuk memberi pagar kebenaran kemurnian harus disembelih di kayu salib, mati. Nah, kita cuma sungkan. Mungkin cuma wah dia sok suci, enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Tidak masalah. Tidak ada masalah. Yesus sampai difitnah, sampai dicambuk, tidak salah. Sampai untuk memberi batas darah. Kebenaran dan kemurnian. Nah, ayo sungguh-sungguh. Ya. Lempinel Kristus Ajaib juga. Saya hamba Tuhan sepenuh. Nah, lulusan Lempinel harus. Tidak peduli, wah dia sok benar, sok terserah. Yang penting betul-betul benar dan murni. Jangan sok. Yang penting betul-betul kebenaran dan kemurnian. Jalan terus. Sudah itu tanggungan Tuhan. Amin. Tanggungan Tuhan. Tuhan yang menanggung. Semoga kita mengerti. Kemudian tahu batas dalam perkataan. Tahu batas dalam perkataan. Nah, tahu batas dalam perkataan. Ya, itu yaitu perkataan benar dan baik itu aja. Tahu batas dalam perkataan. Yaitu perkataan benar dan baik. Nah, inilah orang bijaksana. Orang bijaksana itu seperti bintang-bintang bercahaya. Itulah taat setia dalam orbit tetap. Menjadi imam-imam hamba Tuhan pelayan Tuhan. Taat setia pada Tuhan. Taat setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kemudian batasi pergaulan. Batasi perkataan. Benar dan baik termasuk juga di, ya sekarang enggak ngomong tapi di status. Yang benar dan baik loh. Yang jadi berkat. Yang jadi berkat. Jangan yang tidak jadi berkat. Ya, coba saudara sudah jangan-jangan ya, ada di rumah Tuhan terus tidur-tidur di rumah Tuhan. Statusnya galau. Loh, bagaimana orang yang baca? Oh ini orang kan setia ini. Tapi galau ya percuma kalau gitu enggak usah datang juga. Ya, jangan. Batasi perkataan yang benar dan baik. Ya, kalau galau diperangi dulu. Digumul apa penyebabnya? Kehendak diri diperas. Memaksakan kehendak diperas. Nah, itu galau. Nah, itu diperas sampai seperti Yesus. Di Taman Getsemani. Bukan kehendakku yang jadi. Enggak galau. Menyerah. Terserah Tuhan. Nah, status terserah Tuhan. Wah bagus. Daripada galau, gilo. Apa. Statusnya. Nah, itu lama-lama gila. Nah, itu jangan. Nah, ini perhatikan itu baik-baik. Tanggung jawab loh. Jadi bintang atau gugur dilihat dari situ. Apaan itu? Apa sekarang itu? Kalau status di apa itu? Apa? Facebook ya. Ya, enggak tahu juga saya apa itu. Status dilihat aja di situ bisa lihat. Ini bintang gugur atau bintang masih di atas? Lihat aja loh. Kok begini? Masa ini bintang? Coba bintang pelajar matematika, tahu-tahu pusing matematika. Loh, kaget, nyontek dia dulu ini. Betul? Betul atau betul? Betul. Masa bintang matematika? Ya, hebat, dikirim kawan, tahu-tahu pusing matematika. Lah, bagaimana status pusing matematika? Nah ini juga.
Wah, bintangnya Tuhan, imam-imam, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, khotbah, hamba Tuhan, main musiknya, galau. Loh, bagaimana ini? Bisa ngerti? Nah, perkataan hati-hati. Kesaksian harus benar dan baik itu kesaksian. Perkataan kesaksian. Jadi orang baca, orang ini mendapat berkat, bukan tanda tanya. Loh kok bisa? Dia, om aja tanda tanya, loh kok bisa dia? Bagaimana? Ya. Apalagi Tuhan, bagaimana itu? Ya. Nah, hati-hati ya, tanggung jawab semua. Kemudian B, yaitu Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Itu bijaksana. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sampai 9, cukup. Nah ini ya, semoga mengerti. Jadi bintang, terang bintang artinya A, Daniel tadi punya hikmat surga, kebijaksanaan surga. Yaitu taat setia, tahu batas pergaulan, tahu batas perkataan, yaitu perkataan benar dan baik, perkataan kesaksian. Orang yang baca, orang yang dengar, semangat. Tadi loyo jadi semangat, bukan semangat jadi loyo. Nah, itu tanggung jawab, utang darah itu. Utang darah. Ya. Sedih sekali kan, lihat orang setia, anak muda setia, kita semangat. Anak muda, dia kuliah, dia sekolah, dia ada tugas, dia ada tapi ibadah. Semangat gitu. Tahu-tahu ya itu galau. Tahu-tahu aku putus asa, langsung bluk. Orang yang baca langsung bluk. Hati-hati kaum muda. Ayo hikmat Tuhan yang dipakai, jangan hikmat dunia ini, hikmat Tuhan. Kebijaksanaan dari Tuhan. Ya, perhatikan kalau galau diperangi dulu, apa yang bikin galau? Dengar firman apa? Ternyata keinginan. Yang bikin galau keinginan pada si A. Lalu ndak bisa. Wah galau. Jangan. Ya berarti bukan kehendak Tuhan. Begitu saja. Nah, saya cari kehendak Tuhan. Pasti yang terbaik kehendak Tuhan. Nah, itu. Ya, semoga kita. B, tadi berbuah terang. Ya, berbuah. Menghasilkan buah terang. Ini terang di depan semua orang. Terang bintang. Nah, pertama punya hikmat, tahu batas, taat setia, batasi pergaulan, perkataan, hanya kesaksian. B, menghasilkan buah terang, yaitu buah kebenaran, keadilan, adil, tidak memihak siapa-siapa, adil itu memihak Tuhan, memihak pengajaran benar, itu pasti adil. Memihak Tuhan, memihak Alkitab, pengajaran benar, artinya baca. Mau memutuskan apa, baca Alkitab, pasti adil. Pasti adil. Kalau tidak sesuai Alkitab, pasti tidak adil. Pasti berat sebelah. Karena ini temanku, karena ini anakku, karena ini ya begitu. Memihak Tuhan. Musa, waktu Israel menyembah lembu emas, Musa turun. Lalu Tuhan perintahkan Musa, Musa panggil. Siapa memihak Tuhan, bukan memihak Musa. Bayangkan Israel hampir semua menyembah lembu emas. Wah, Musa ya takut juga kalau dikeroyok. Wah, Israel ini keras. Dikit-dikit lempar batu Musa, lempar batu. Wah. Tapi Musa dengan ketegasan, siapa memihak Tuhan? Oh, itu. Angkat pedang, menang mereka. Padahal cuma satu suku. Lawan 11 suku, menang. Siapa memihak Tuhan? Ada wibawa Tuhan. Amin? Ada wibawa. Jadi kita juga keadilan itu memihak Tuhan, memihak pedang firman. Pasti ada wibawa Tuhan di sana. Mau menghadapi siapapun. Kalau kami hamba Tuhan menghadapi hamba Tuhan yang hebat-hebat, enggak ada masalah. Pegang pedang. Ada wibawa Tuhan di sana. Keadilan. Saudara-saudara juga adil. Dalam suatu adil. Mendengar suatu harus adil. Timbang dengan firman. Jangan dengan kepentingan. Kalau kepentingan keluarga ya pasti memihak situ. Sekalipun salah ya begini, itu anu ya. Jangan, memihak Tuhan. Memihak pengajaran benar. Nah, itu kita adil. Dalam segala hal. Sampai kebaikan. Berbuah kebaikan. Nah itu artinya perbuatan benar dan baik.
berbuah kebaikan, hanya menghasilkan perbuatan benar baik. Tadi perkataan, hikmat itu perkataan. Nah, sekarang perbuatan, buah kebaikan itu berbuah kebaikan. Sama dengan hanya menghasilkan perbuatan benar dan kebajikan dan baik. Perbuatan benar dan baik, bahkan sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, inilah terang bintang. Kita menjadi saksi Tuhan, maka kita bisa menjadi saksi Tuhan. Tadi Daniel untuk membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saja membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, inilah. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh hari-hari ini. Nah, ini tugas kita. Membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Menjadi saksi. Perkataan jadi saksi, perbuatan jadi. Kita menjadi bintang yang bercahaya. Menjadi saksi Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa datang. Bukan menjadi sandungan. Hati-hati. Why yang menjadi sandungan? Ya, celaka yang menjadi sandungan. Itu sama dengan sebagai orang yang lehernya diikat batu kilangan, dilempar ke laut. Loh, itu sandungan, berat sekali hidupnya. Ayo kita menjadi saksi. Om selalu doakan, semoga semua jadi saksi, membawa jiwa baru datang pada Tuhan, mengerti pengajaran, penggembalaan. Oh, berkat dari Tuhan. Tapi kalau menjadi sandungan, loh itu tadi lehernya lebih baik. Lehernya diikat dengan batu kilangan. Tahu batu kilangan? Jangankan leher, tangan dua enggak kuat. Batu kilangan itu batu besar, batu keras besar. Wah, enggak kuat. Apalagi leher, aduh, sudah hidupnya sudah payah. Ayo jadi saksi hari-hari. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Hasilnya Wahyu 13 ayat 18. Hikmat. Ini bintang. Punya hikmat itu menghadapi antikris. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Tadi berbuah kebaikan itu buah manis, bapak kula pengusahanya. Sudah dipelihara oleh Tuhan. Nah, ditambah sampai zaman antikris. Wahyu 13 langsung aja ayat 18. Yang penting di sini adalah hikmat dari surga, bukan hikmat dunia. Kebijaksanaan surga. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Itu antikris. Jadi hikmat. Saja hasilnya, saja hikmat dari surga, kebijaksanaan surga. Sanggup memelihara dan melindungi kita. Mulai sekarang, di zaman yang sulit ini, sekolah sulit, semua sulit. Sampai zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Ada pemeliharaan perlindungan Tuhan. Ya, dipagari tadi. Kutukan tidak bisa masuk. Antikris tidak bisa masuk. Kita dipelihara, dilindungi. Ada pagar. Kutukan tidak bisa masuk. Antikris tidak bisa masuk. Nggak bisa menjamah. Hukuman Allah, kutukan hukuman Allah tidak bisa menjamah. Tidak bisa menjamah. Betul-betul kita dipagar oleh Tuhan. Semoga kita mengerti. Jangan takut. Tadi masa depan, ayo pelita dalam rumah tangga itu justru yang menentukan masa depan bahagia, indah. Kehidupan sehari-hari, pemeliharaan, perlindungan Tuhan, hikmat, terang bintang, menjadi hamba Tuhan itu namanya hamba Tuhan. Urusan Tuhan hidupnya. Tuhan yang memelihara, melindungi dia di zaman yang sulit sekarang. Urusan Tuhan, kita urusannya melayani Tuhan, hanya bekerja untuk Tuhan. Nah, semua gaji Tuhan, semua pemeliharaan Tuhan. Memelihara di zaman yang sulit sampai zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Om selalu katakan, zaman antikris nanti, antikris makin berkuasa, makin sulit. Gitu. Orang Kristen terutama. Orang Kristen makin sulit, makin diblokir. Nah, punya ijazah mulai diblokir, tidak bisa gerak lagi.
Sampai betul-betul kalau antikris berkuasa di bumi, semua tidak boleh. Gunakan ijazah tidak boleh, gunakan uang tidak boleh semua. Hanya menyembah antikris itu. Makanya ayo sungguh-sungguh terang harus meningkat. Karena dunia sulitnya meningkat. Dosanya meningkat, gelapnya meningkat. Ayo terangnya meningkat. Dari rumah tangga jadilah terang bintang. Tadi pelita di rumah tangga. Sekarang jadi terang bintang, imam-imam. Jadi hamba Tuhan, imam-imam, pelayan Tuhan. Sungguh-sungguh yang mempunyai hikmat Tuhan. Tahu batas pergaulan, batas perkataan, taat setia. Dan menghasilkan buah-buah manis. Nah ini menjadi kesaksian. Ini terang. Oh urusan hidup kita sekarang di zaman sulit sampai zaman antikris. Bahkan sampai hidup kekal ditambah. Sampai hidup kekal urusan Tuhan. Ini hikmat dari surga. Amin. Hikmat. Nggak usah takut. Memang tambah sulit. Makanya harus tambah bercahaya. Memang tambah gelap. Tambah sulit, tambah najis. Harus tambah bercahaya. Tambah bercahaya. Hidup kita. Semoga mengerti. Ya, yang belum melayani berdoa. Supaya bisa satu waktu bisa ditahbiskan menjadi imam. Yang sudah melayani jangan mundur. Yudas Iskariot mundur habis. Hancur dia, yang dulu-dulu habis semua. Hancur, tidak ada bekasnya sama sekali. Hancur semua. Nah, Tuhan tolong kita. Ayo bersaksi ya. Kepada saudara lain mungkin, oh ada ini teman kur dulu. Di mana dia? Ayo bersaksi, tidak ada ruginya. Bersaksi itu jadi bintang. Udah urusannya Tuhan. Namanya bintang di dunia aja sudah bintang radio, bintang. Wow sudah luar biasa. Apalagi bintangnya Tuhan, ayo. Kita bersaksi ayo. Jiwa baru silakan. Jiwa-jiwa yang lama yang sudah undur, ayo bersaksi. Telepon diapakan. Daripada aneh-aneh. Ya lebih baik gunakan telepon untuk menelpon. Untuk apa diajak datang ibadah lagi. Oh itu bintang. Bintang. Dia akan dipelihara, dilindungi Tuhan. Tanggung jawab Tuhan. Sampai hidup kekal selamat. Semoga mengerti. Yang ketiga, terakhir, terang yang ketiga. Matius 5 ayat 14. Yang ketiga, Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Nah, kita menjadi terang dunia. Jadi begitu, semakin disinari oleh firman, makanya saat dengar firman perhatian sungguh-sungguh. Cuma itu aja, perhatikan sungguh, jangan sampai diajak ngomong, jangan mau. So, aku bayangkan kalau kita disinari begini aja, nah itu. Coba diajak ngomong sebelah, lihat apa, nah, sinarnya ke sini, lihat apa, nunduk luput sinarnya. Kalau secara gampang-gampang. Disinari apa ya hilang, nggak kena sinar, rugi datang ibadah, rugi buang waktu itu namanya, bukan menggunakan waktu. Tapi kalau kita mau berapa jam pun dalam rumah Tuhan, kalau kita disinari, bukan buang waktu, salah. Kalau main game itu buang waktu, main ini buang waktu. Tapi kalau dengar firman, berapa lama pun bukan buang waktu, menggunakan waktu. Amin, menggunakan. Tapi kalau kita tidak kena sinar, rugi. Nah, ini sungguh-sungguh. Ayo, kalau kena sinar, mulai di rumah tangga, nah, ada jaminan masa depan. Bahagia indah. Mulai jadi bintang, ada jaminan pemeliharaan perlindungan. Ya sekarang mungkin orang tua kaya, orang tua ini kita, ya apa ya. Ada satu kesaksian saya ulang-ulang. Di tempat ini. Seorang bapak yang gajinya itu 2 digit juta. 2 digit itu berarti 10 juta ke atas gajinya. Waktu saya terangkan firman, terangkan kita tidak hidup dari gaji, hidup dari Tuhan. Dia langsung berontak, gak mungkin. Hidup dari gaji, bukan dari Tuhan, dari gaji. Nah kalau tidak ada gaji bagaimana? Tuhan izinkan. Sampai dipotong, sampai 0 gajinya. Selama 3 bulan, baru menghadap saya. Om, saya salah. Loh kenapa? Waktu Om terangkan kita tidak hidup dari gaji. Sekalipun ada gaji hanya sarana. Hidup dari, boleh ada gaji, ada kepandaian, ayo saya doakan. Tapi hanya sarana.
Yang menentukan Tuhan. Dia tidak percaya, gajiku. Kalau gajinya kecil ya tidak bisa hidup. Dia pikir hidup dari gaji. Akhirnya Tuhan kasih 0. Saya 0 3 bulan tidak ada gaji. Masih bisa makan? Ya, sekalipun ada kekurangan masih bisa makan. Dari mana? Iya, dari Tuhan. Loh, baru ngaku. Dari Tuhan. 0 gaji. Nah ini sungguh-sungguh jangan mengandalkan suatu. Apalagi nanti zaman antikris, ada bisa betul. Catat baik-baik, gak bisa betul zaman antikris. Mau punya deposito berapa, blokir. Mau punya perusahaan berapa, blokir. Mau punya ijazah apa, blokir. Harus menyembah antikris. Makanya mulai sekarang jangan sombong. Ayo jadi bintang, biar disinari. Sombong atau tidak saat mendengar firman. Itu yang menentukan. Ukuran kaum muda sombong atau tidak. Sombong atau rendah saat disinari. Kalau dia disinari memperhatikan pelita di tengah kegelapan, dia rendah hati. Bisa tahu ya. Jadi misalnya ini gelap, bawa korek pelita, ceres. Kemana mata? Yang dari sana? Tidak mungkin ke belakang. Pasti lihat sini semua. Betul ya? Pasti lihat. Gelapkan semua ini. Ceres. Semua lihat sih. Sampai tanganku terbakar, saudara lihat pasti. Ada pelita. Nah itu rendah hati. Jadi kaum muda ini, ya dengar kaum muda, ukuran sombong atau tidak saat-saat mendengar firman. Saat-saat mendengar. Itu ukuran sombong atau rendah hati. Kalau kita mengabaikan, berat. Ya, Tuhan tolong kita. Yo, semoga bersinar semua. Sampai yang ketiga, kita menjadi terang dunia sudah. Nah, terus disinari sampai tidak ada gelap. Wahyu 12 ayat 1. Perempuan dengan matahari, bulan, bintang. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kaki. Sebuah mahkota dari 12 bintang di atas. Matahari, bulan, bintang, terang dunia. Tidak ada lagi. Nah, ya itulah terang dunia. Ini sudah dipakai oleh gereja Tuhan. Nah ini gereja menjadi terang dunia. Sama, yaitu perempuan dengan matahari, bulan, bintang itu sama dengan kita semua. Gereja Tuhan yang sudah menjadi terang dunia. Ya, menjadi mempelai wanita surga yang sempurna. Yang tidak ada cacat celah, tidak ada gelapnya sedikit, tidak ada. Makanya disinari terus biar gelap itu pergi. Jadi terang di rumah tangga. Biasa melawan orang tua, biasa ini sudah jadi terang di rumah tangga. Disinari lagi, terang di depan orang. Biasanya bergaul tidak benar, ngomong tidak benar, kelakuan tidak benar. Ayo diterangi lagi, disucikan lagi. Terang bintang. Sampai satu waktu betul-betul terang. Tidak ada lagi cacat celah. Tidak ada dosa lagi, sempurna. Seperti Yesus mempelai wanita surga. Semoga kita mengerti. Buktinya. Nah sekarang apakah kita menjadi terang dunia? Bukti menjadi terang dunia itu sekarang ini belum sempurna. Tapi sudah ada bukti ke arah terang dunia. Terang dunia, terang-terangan. Loh itu aja gampang. Terang dunia itu terang-terangan. Jujur. Nah, itu aja, terang-terangan, jujur. Nah, jujur. Om selalu ajarkan jujur dalam pengajaran soal Tuhan. Kalau tidak jujur biar saudara mau jadi apa ya percuma. Enggak bisa jadi terang dunia. Jujur soal pengajaran benar. Soal Tuhan. Jangan Tuhan jadi hantu, hantu jadi Tuhan. Jangan. Jujur soal pribadi Tuhan pengajaran. Kalau ada pengajaran benar, ayo. Saja kita taati. Kita dukung, betul. Nah, tapi kalau ada yang tidak benar kita hindari, jangan lari, hindari. Itu kejujuran. Itu kejujuran. Jangan sembunyi-sembunyi, tidak apa-apa sama aja, bahaya. Tidak akan pernah jadi terang dunia, bintangnya gugur. Di dalam nikah nanti jatuh. Jangan main-main. Jangan main-main. Kejujuran soal Tuhan. Nah, kejujuran soal Tuhan. Kenapa Petrus tenggelam? Karena Tuhan dianggap hantu. Pengajaran benar dianggap tidak benar. Tidak benar dianggap benar. Bimbang dia tenggelam. Nggak bisa.
Gugur bintang. Yudas juga. Kenapa Yudas seperti bintang gugur, hancur? Ya karena itu. Dengar suara Tuhan, dengar suara lain. Lama-lama suara Tuhan yang dibuang. Ini yang benar, suara yang lain ini yang benar. Nah, hati-hati. Sungguh, bukan berarti hanya di sini aja. Enggak, yang benar aja. Yang terang-terangan aja, yang benar aja. Seperti saudara matematika, coba kalau masalah jasmani ini kaum muda kritis. Masalah jasmani. Coba 2 tambah 2, 4, 2 tambah 2, 4, 1. Wah, gak bener sekolah itu, tutup. Wah, itu. Tapi kalau ajaran, sama aja lah, sama aja. Padahal sudah tahu gak cocok dengan Alkitab. Apalagi dia ditampilkan sebagai ini, wah sudah. Bahaya, sudah gak jujur lagi, bahaya. Saya kira Yudas dipuji-puji. Datang kepada ahli Taurat, wah ini murid bijaksana kalau ini. Enggak cuma satu, ini bagus ini. Akhirnya jatuh. Hati-hati ya, jujur soal pengajaran, soal Tuhan. Jujur soal mengaku dosa. Udah kalau ada kesalahan akui. Kalau ada kebenaran akui, kalau ada kesalahan akui juga. Ini jujur, terang-terangan gitu. Ya, terang-terangan. Semoga kita bisa mengerti. Terang-terangan. Jujur dalam hal mengaku dosa. Ya, itu. Kemudian jujur dalam segala hal. Ayo akui dosa-dosa kau muda, terang-terangan, jujur. Nah, itu terang dunia, terang-terangan. Jangan ada yang disembunyikan, itu terang dunia. Mulai sekarang, belum sempurna gitu, tapi mulai ke arah terang dunia, terang-terangan. Jujur. Sampai jujur dalam segala hal. Ya, tidak. Jujur dalam segala hal. Ya, tidak. Kamu tidak boleh bersumpah, Tuhan bilang dalam Matius 5 selanjutnya. Ayat 33 sampai 37, tidak boleh bersumpah, tidak boleh. Ya kalau iya, tidak. Itulah orang jujur. Itulah ke arah terang dunia. Bisa? Jadi Alkitab ini tidak terlalu sulit. Terang dunia bagaimana? Saya di rumah tangga aja begini. Saya di menjadi imam-imam kadang begini. Bagaimana terang dunia? Tidak usah pikir terlalu jauh. Terang dunia ya terang-terangan aja. Jujur, itu ke arah terang dunia. Ke arah terang dunia. Jangan ada yang disembunyikan. Itu terang dunia. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kalau jujur itu rumah doa. Nah, perempuan tadi dalam Wahyu 12 ayat 1 sudah terang-terangan, jujur. Dia dikejar. Dia hendak melahirkan anak. Dia dikejar oleh naga. Apa yang bisa dia lakukan? Hanya mengeluh, mengerang kepada Tuhan. Nah ini, kalau kita sudah terang dunia, jujur, menjadi rumah doa. Rumah doa dulu. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi doa orang jujur dikenannya. Doa orang jujur berkat. Rumah doa orang jujur. Seperti perempuan tadi. Ayo kembali ke Wahyu 12. Inilah keadaan kita. Sudah jadi terang. Terang di rumah. Terang di depan orang. Sudah. Sampai terang dunia sudah jujur, keadaannya hanya seperti perempuan hendak melahirkan. Sangat tak berdaya kita ini. Dan menghadapi naga. Langsung berhadapan dengan setan. Gak mampu, hanya jadi rumah doa. Itu aja. Wahyu 12 tadi ya, ayat yang ketiga. Tadi Wahyu 12 ayat 1 itu perempuan yang menjadi terang dunia. Itulah kita semua. Ayat 2, maafkan. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan, mengerang, mengeluh dan mengerang. Itu yang kita lakukan. Karena apa? Ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Berkepala 7, bertanduk 10 di atas kepala 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga bintang loh, hati-hati. Di langit saja. Dan melemparkan ke atas. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkan. Tadi dikejar naga. Nah inilah keadaan kita. Keadaan gereja Tuhan yang sudah menjadi terang dunia. Terang di rumah tangga sudah, dia anak baik dia. Sudah bahagia, indah.
terang di depan orang, jadi imam-imam yang bisa bersaksi. Betul-betul tahu batas pergaulan, punya hikmat, bisa bersaksi betul-betul. Menjadi saksi, dipelihara oleh Tuhan baik. Sudah jadi terang dunia, jujur, tapi masih menghadapi keadaannya seperti perempuan hamil, mengandung, hendak melahirkan, paling tak berdaya, menghadapi naga. Apa yang bisa dilakukan dengan kejujuran? Hanya mengeluh, mengerang. Rumah doa. Orang jujur doanya dikenan. Rumah doa itulah mengeluh, mengerang kepada Tuhan. Hanya mengeluh, mengerang kepada Tuhan. Ayo kaum muda juga. Mungkin sulit sekarang. Menghadapi apa? Saya sudah jujur di sekolah. Wah, yang nyontek yang lebih bagus nilainya Saya sulit. Mungkin. Bisa. Mau lapor ke siapa? Ya lapor sama Tuhan. Mengeluh, mengerang sama Tuhan. Mungkin yang bekerja, saya jujur malah dibuang-buang, dikucilkan, diinikan. Mau lapor sama siapa? Ya itu sama dengan perempuan tak berdaya menghadapi naga. Mau lapor sama siapa? Sama Tuhan aja. Mengeluh, mengerang sama Tuhan. Mungkin hamba Tuhan berusaha benar dikucilkan malah. Digosipkan, dikucilkan. Mau mengeluh pada siapa? Ya pada Tuhan. Jangan di Facebook ya. Jangan di itu. Galau, kacau. Jangan. Mengeluh, mengerang sama Tuhan. Mengeluh, mengerang sama Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi kaum muda, saya apapun keadaan kita di dunia ini hanya seperti perempuan hendak melahirkan. Perempuan mengandung yang masa melahirkan paling tak berdaya dan menghadapi naga. Hadapi dengan kejujuran. Bukan dengan kepandaian. Naga ketawa. Ular sudah jadi naga. Ya ketawa dia. Mau hadapi kepandaian, kamu itu baru umur berapa? Aku sudah 6.000 tahun, naga bilang. Mau pakai apa? Kekayaan, sudah dikuasai semua dunia. Pakai kejujuran. Bagaimana pakai kejujuran? Jujur soal pengajaran, jujur soal mengaku dosa, jujur dalam segala. Ini mendorong kita menjadi rumah doa. Hanya mengeluh, mengerang sama Tuhan. Amin. Nah itu senjata kita. Itu senjata senjata kita. Menghadapi apapun mengeluh, mengerang kepada Tuhan. Berserah, berseru kepada Tuhan. Mengangkat tangan kepada Tuhan. Itu aja. Hari-hari ini kaum muda. Ya, ayo robah statusnya ya. Dari galau ini jadi mengangkat tangan pada Tuhan. Loh, semua mengangkat tangan. Oh ini dari kaum muda mana ini? Ya, hanya mengangkat tangan pada Tuhan. Mengangkat tangan. Berseru, berserah, mengeluh, mengerang, berseru, berserah. Mungkin orang tuamu tidak tahu, siapapun tidak tahu, jangan ngamuk. Ya, orang tua ada, sudah cerita, sepupu wah, pertama dia tidak bisa sekolah, tidak bisa. Wah dia salahkan orang tuanya, dia tunjuk, apa orang tua tidak tanggung jawab. Wah, saya dengar, jangan gitu, ya masih dulu, masih sama-sama remaja, jangan begitulah, apapun. Ya kita mohon sama Tuhan. Akhirnya ada saudaranya yang bisa sampai dia kuliah, sampai lulus, sampai kerja enak. Loh, Tuhan bisa pakai siapa saja. Bisa pakai siapa. Ya kita hanya mengangkat tangan kepada Tuhan. Ya, ayo, apa keadaan kita? Sudah angkat tangan. Berserah, berseru pada Tuhan. Dan Tuhan ulurkan tangan anugerahnya yang besar. Tuhan mengulurkan tangan anugerahnya yang besar sehingga terjadi mujizat rohani, bayi lahir. Ini perempuan mengandung kalau enggak boleh nanti kalau hamil, bukan diajari cepat-cepat menikah, enggak, kalau sudah Tuhan percayakan nanti hamil jangan aduh ya. Itu Yesus, haleluya. Nah, itu mengeluh. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Itu aja. Sampai lahir bayi. Nah ini mujizat rohani, lahir bayi. Sama dengan kita menjadi bayi-bayi yang tidak berbuat dosa. Nah itu bayi itu tidak berbuat dosa, gak mau berbuat dosa. Orang mengangkat tangan sama Tuhan, Yesus tolong saya, haleluya. Gak mau berbuat dosa, ini mujizat rohani. Gak mau berbuat dosa lewat pikiran, perkataan, perbuatan. Bayi tidak bisa berbuat dosa. Tidak mau berbuat dosa, tidak bisa berbuat. Tidak berdosa. Baik pikiran, perbuatan, perkataan. Jaga. Itu bayi, itu mujizat rohani.
Jaga kebenaran, kesucian. Jaga. Maka mujizat jasmani juga terjadi. Mujizat jasmani terjadi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mustahil menjadi tidak mustahil. Maka itu luar biasa itu. Kalau lihat kelahiran bayi itu bagaimana? Mustahil. Tidak tahu dari mana itu. Dan lain sebagainya. Itu satu yang mustahil. Tuhan tolong. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Jasmani. Yang gagal jadi berhasil. Apa saja? Sebut. Kalau bayi lahir tidak ada dosa. Yang buat gagal itu dosa. Yang buat mustahil itu dosa. Semua. Kalau dosanya sudah tidak ada, kita menjadi bayi lagi. Tidak mau berbuat dosa. Baik lewat pikiran, perkataan, perbuatan. Jaga itu. Kita mau hidup benar suci. Maka kemustahilan dihapus. Amin. Kemustahilan. Yang gagal jadi berhasil dan seterusnya. Yang tidak ada jadi ada. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Dan terakhir kalau Tuhan datang. Betul-betul kita diubahkan menjadi sempurna. Mujizat terakhir. Kita diubahkan sempurna seperti dia. Hanya bersorak-sorai. Haleluya. Tidak bisa ngomong lain. Haleluya. Haleluya. Menyambut kedatangan Yesus kedua. Tidak salah dalam perkataan sempurna. Menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan yang permai. Bersama dia selamanya sampai masuk kota terang Yerusalem baru. Kota di atas gunung. Kota terang. Kota Yerusalem baru. Kerajaan surga yang kekal. Semoga bisa mengerti. Ayo dari sinar. Biarpun saya ini jahat najis saya gagal. Kalau mau terima sinar malam ini. Ayo terima sinar. Gelapnya buang. Bersinar di rumah tangga. Bersinar di depan orang jadi bintang. Bersinar di sinar terang dunia. Jujur. Semuanya harus jujur. Menjadi rumah doa. Ayo mengeluh mengerang. Berseru berserak mengangkat dua tangan sama Tuhan. Sampai Tuhan mengulurkan tangan anugerah yang besar kepada kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Ku angkat tangan, ku menyerahkan. Mari semuanya serahkan kepada Tuhan. Mari. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela. Tuhan baik, sungguh baik. Mujizatnya akan dinyatakan. Bila ku angkat tangan, bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik. Mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerah. Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerah. Ku tahu pasti dia buka jalan. Bila ku angkat tangan, bila ku angkat tanganku menyerah. Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik. Mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerah. Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerah. Ku tahu pasti dia buka jalan. Ku angkat
tanganku menyerah. Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerah. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Dengan tundukkan kepala. Apapun keadaan kita, jujur di hadapan Tuhan. Ayo kembali kepada terang. Segelap apapun, segagal apapun, sehancur apapun, senajis apapun, biar disinari terus. Ayo kembali pada terang di rumah tangga. Sebagai anak-anak, sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh jaga kesucian. Terang bintang, jadi imam dan raja. Yang bijaksana tahu batas perkataan, berbuah-buah perbuatan yang baik. Terus, dan jujur terang dunia. Hanya mengeluh. Apapun keadaan kita kembali pada terang. Bisa berseru. Saya tidak panggil maju. Saya tidak panggil maju. Semua tutup mata. Kalau butuh uluran tangan Tuhan. Menjadi rumah doa kita. Mengeluh, mengerang. Angkatlah dua tangan ke atas. Haleluya. Pur lagi. Jangan putus asa. Kalau tidak ada yang bisa membela kita. Tidak ada yang bisa menolong. Kesempatan hanya kepada Tuhan. Jangan ragu, sekali lagi. Hanya mengeluh, mengerang. Berserah, berseru kepada Dia. Dimanapun kau muda berada. Di Medan, di WR4 Surabaya, di dalam negeri, luar negeri. Ayo semua satukan hati menjadi rumah doa. Tunjukkan kelemahan, kekurangan. Oh, mohon tangan anugerah yang besar menolong kita. Haleluya, haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Oh, haleluya. Ulurkan tangan anugerah Tuhan yang besar. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ulurkan tangan anugerah yang besar. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Jamah kami, mujizat terjadi. Pengangkatan terjadi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jasmani rohani terjadi pemulihan, pertolongan Tuhan. Haleluya. Kami pulang sebagai terang Tuhan. Haleluya. Tidak ada lagi dalam kegelapan. Tuhan tolong kami. Kami bahagia indah di dalam Engkau. Oh, sampai sempurna seperti Engkau. Turunkan tangan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan sanggup menyelesaikan semua. Tepat pada waktunya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kaum muda. Baik di sini WN4 Surabaya, Suprapto 2 WC Medan, dalam negeri, luar negeri. Karena keadaan, karena pengajaran benar Tuhan. Oh, semuanya gembalakan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Yang merasa jamahan tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami.
menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Membimbing kami hidup benar, suci, sempurna Tuhan. Ya, jiwa-jiwa yang sudah undur, kaum muda, remaja, Engkau tarik kembali Tuhan. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Yang terhalang sekolah oleh apapun, kuliah, sekolah, kegiatan, terhalang ibadah oleh apapun juga, oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, kemalasan, penyakit dan lain-lain. Tugas-tugas kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan, tolong kami semua setia berkobar sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tolong kaum muda yang bekerja berkati dengan berkat dari surga, buka firman, buka jalan semua. Tuhan tolong utang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan Tuhan. Engkau tolong, tapi jangan mengganggu ibadah kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat-Mu. Hari-hari ini menghadapi kenaikan kelas, tolong semua. Mujizat terjadi menghadapi, oh Tuhan, pengumuman-pengumuman Engkau tolong semua. Skripsi, tesis, disertasi semua Engkau tolong Tuhan. Lulus dengan baik semua, nilai-nilai merosot, angkat semua. Oh pengumuman UAS, Engkau tolong semua. Kami serahkan, angkat semua tangan anugerah Tuhan yang besar menolong. Naik kelas dengan baik, lulus dengan baik semua. Mendapat sekolah baru yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepada-Mu. Engkau baik bagi kami, Engkau tolong kami semua. Berikan pergaulan yang baik kaum muda, perjodohan yang baik, yang satu dalam pengajaran benar. Ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong beri ketabahan kaum muda, beri masa depan berhasil indah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Demikian juga Tuhan Engkau tolong kiranya. Yang kaum muda yang sakit Engkau jamah saat ini, Engkau tolong. Yang tidak hadir dimanapun mereka berada, Engkau jamah juga Tuhan. Di lain kesempatan beri kesetiaan sungguh-sungguh kepada-Mu. Jiwa baru pertambahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Tuhan kami belum bisa membalas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terutama selamatkan mereka semua. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balas berkat. Terutama mereka bisa menggembalakan dalam makanan yang benar, pengajaran yang benar. Tuhan Engkau tolong kiranya Engkau berkati semua. Terima kasih Tuhan. Banyak permohonan kami, Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab, mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Korban ini untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus mulai di Medan bulan Juli yang akan datang. Tuhan memberkati semua. Tetap tadi, mari. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerah. Ku tahu pasti Dia punya jalan. Ku angkat tanganku menyerah. Semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerah. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Kor sekali lagi. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerah. Ku
Ku tahu pasti Dia buka jalan. Haleluya. Puji Tuhan. Kebaktian kita besok pagi di sini jam 7 kurang 10. Kebaktian umum. Ya, gunakan hari libur, datang pada Tuhan, Tuhan memberkati. Kemudian Tuhan memberi nilai tambah, ya. Di WR4 Surabaya besok jam 11 kurang sedikit kebaktian umum sudah dimulai. Gunakan hari libur, datang pada Tuhan. Tuhan memberi nilai tambah, ya. Dan di Medan, Hotel Danau Toba Internasional di Royal Room jam 19:15, jam 7:15 malam. Ya, baik, disampaikan pada yang lain ada pesawat sudah besok, ya. Dan minggu-minggu mendatang sudah lancar, ya. Cuma 2 minggu ini yang terganggu karena bulan puasa ini, ya. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Gunakan waktu libur untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah kepada kita semua. Baik, Tuhan memberkati. Kemudian Ibu Endang, doa yang berulang tahun tanggal 10 sampai 17 Juni. Ibu Endang Susilawati, Ibu Gatot 10 Juni. 10 Juni itu hari ini, ya. Hari ini, ya. Owen Nugroho Sekolah Minggu 10 Juni hari ini. Irina Kristiningrum 11 Juni besok. Bapak Yohan Triantono besok 11 Juni. Antonio Siregar Jakarta 11 Juni besok. Harvin Adriti 12. Ripka Rumenta Juniati Pasaribu 14. Gabriela Kartika Wijaya Surabaya 14. Stefanus Endra Surabaya 14 Juni. Daniel Charles Karsonik 15. Ibu Delina Juni Artalubis 15 Juni. Klairen Huang Sekolah Minggu Surabaya 15. Klairen Huang 15. Bapak Dr. Andreas Jukandung Muku 16 Juni. Bapak Billy Pradana Susilo 16 Juni. Ibu Maryam Sukaenjun Tuban 16 Juni. Regina Abesiombing Medan 16 Juni. Ibu Sri Wuryani Surabaya 16 Juni. Inyoman Dena Arunika 17 Juni. Ibu Lim Himniu, Ibu Ripka Imawati Surabaya 17. Kris Wania Diwanti Anugrah 17 Juni. Selamat ulang tahun yang tidak disebut nama maupun yang disebut nama. Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian pada malam ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya, beri yang disebut nama atau tidak. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Segala pengorbanan kaum muda Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Dan perjalanan pulang ke tempat masing-masing. Dari dekat jauh, baik sini Surabaya, Medan, semua. Engkau jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan beserta. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan besok pagi, besok siang, besok malam. Untuk datang beribadah kepada Tuhan, menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Latihan kor kaum muda. Tuhan berkati semuanya. Mari sebelum pulang sekali lagi. Setengah menit. Biarlah kita hanya seperti ibu yang mengeluh mengerang kepada Tuhan. Ibu yang mau melahirkan tidak bisa apa-apa. Hanya mengangkat 2 tangan. Ayo jangan bimbang, jangan ragu, serahkan semua. Angkat 2 tangan ke atas. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Ya lawasau. Haleluya. Haleluya. Ini yang bisa kami lakukan, Tuhan. Hanya mengeluh mengerang. Biar tangan anugerah Tuhan yang besar menjamah kami semua, Tuhan. Terima kasih, mujizat selalu terjadi. Turunkan tangan. Yang tidak hadir malam ini di sini di Medan, Surabaya, engkau jamah semua. Di lain kesempatan bisa datang. Yang sakit engkau jamah semua. Juga Ibu Mulyadi engkau jamah Tuhan. Ibunya Victor engkau jamah. Bapak Set Yakobus, Ibu Yong Bundaya engkau jamah juga Pak Darmono dan lain-lain. Ampuni kami. Pak Parlin Napitupulu, Valeri engkau jamah semua. Ampuni kami. Kuasa-kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilurmu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Beri kami semua sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu
dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.